Shalom bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang firman Tuhan untuk bahan kita pada tanggal 24 Januari 2021. Sebelum kita membahas sedikit tentang firman Tuhan, kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena atas kasih setiamu Bapa, kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan ingin membahas sedikit tentang firman-Mu yang akan kami bagikan kepada anak-anak KKR nantinya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kepintaran, kebijaksanaan Bapa, sehingga apapun nanti yang akan kami katakan kepada anak-anak KKR dapat menjadi pedoman dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Bapa. Di atas segala itu Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa-dosa yang kami perbuat agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, guru KKR yang dikasihi Tuhan, di mana bahan khotbah kita yang akan kita bagikan kepada anak-anak KKR pada tanggal 24 Januari 2021 diambil di dalam kitab Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5. Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5, begini firman Tuhan. Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga, saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sini bahan bacaan kita pada tanggal 24 Januari 2021. Jadi tema yang akan kita bahas pada kali ini yaitu untuk anak balita dan anak kecil, temanya yaitu adalah saleh. Dan untuk anak tanggung dan anak remaja, tema yang akan kita bagikan yaitu adalah kesalehan Ayub. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengenal bahwasannya Ayub ini adalah seorang tokoh yang benar-benar sangat saleh, memiliki kesalehan, memiliki kebaikan. Dan dia juga adalah sosok seorang yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, jadi di dalam Ayub 1 ayat 4 sampai dengan 5, di sini tadi dijelaskan bahwasannya di sini Ayub menunjukkan bahwa dia adalah sosok seorang orang tua yang benar-benar peduli terhadap anak-anaknya, di mana ketika anak-anaknya sedang melakukan pesta dan mengundang saudara-saudara perempuannya, ketika selesai berpesta, Ayub tidak lupa untuk menguduskan anak-anaknya. Dan ketika itu Ayub takut anak-anaknya telah mengutuki Tuhan dalam hati mereka masing-masing. Sehingga di sini Ayub juga mengorbankan korban bakaran sebanyak berapa mereka yang melakukan pesta kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, guru KKR yang dikasihi Tuhan, di mana di dalam konteks kitab Ayub ini kita dapat menceritakan kepada anak-anak KKR nantinya beberapa karakter Ayub yang memang benar-benar harus kita ikutkan, tiru di dalam kehidupan kita masing-masing. Di mana yang pertama, yang karakter Ayub yang dapat kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah saleh. Di mana saleh artinya adalah orang yang membangun relasi dengan Allah.
orang yang beribadah dan membangun relasi dengan Allah. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah saleh berarti orang yang benar-benar, seseorang yang benar-benar membangun imannya kepada Tuhan, seseorang yang benar-benar melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua di sini yaitu adalah karakter dari Ayub memiliki kejujuran. Nah, jadi jujur di sini yaitu berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah, jadi di sini juga kita dapat memaparkan kepada anak-anak KKR bahwasannya dari sekarang kita harus mengajar seseorang ataupun anak-anak KKR agar menjadi anak-anak yang jujur. Apa yang dikatakan, tindakan-tindakan sesuai dengan kebenaran. Nah, jadi yang ketiga, takut akan Allah. Takut akan Allah di sini yaitu berarti orang yang segan ataupun hormat kepada Allah. Nah, jadi di sini juga kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak KKR bahwasannya bagaimana seseorang anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Contohnya anak yang sering rajin ke gereja, anak yang sering berdoa kepada Tuhan, anak yang sering membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah salah satu contoh anak yang takut akan Tuhan, di mana ketika kita menjelaskan agar anak KKR juga dapat mencerna dan mempraktikkannya dalam kehidupannya setiap hari. Dan yang keempat yaitu adalah menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan di sini berarti adalah orang-orang yang tidak mau terikat dengan dosa. Nah, jadi ketika kita menjelaskan ini dengan anak KKR, kita dapat mengatakan kepada mereka bahwasannya mereka harus menjauhi kejahatan. Contohnya tidak lagi berantem, tidak lagi suka berbohong, tidak lagi suka mencuri uang orang tua dan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Nah, jadi sehingga dari ketika kita bercerita nantinya kepada anak-anak KKR dapat mengerti apa arti dari kata-kata saleh. Apa saja kesalehan-kesalehan yang dilakukan oleh Ayub. Nah, jadi di sini kesalehan yang dilakukan oleh Ayub di dalam ayat 4 dan ayat 5 sudah jelas dikatakan bahwasannya dia sangat takut ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi ketika itu dia sangat merangkul anak-anaknya agar anak-anaknya tidak mengutuki Allah dan agar anak-anaknya tetap berada di dalam jalan Tuhan dan tidak lagi melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita juga menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak KKR, kita juga dapat membandingkan dengan kepribadian bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang orang tua yang menyayangi anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Ayub. Ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa, ketika anak-anaknya berbuat tidak baik, tetapi orang tua merangkul mereka. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Bagaimana ketika anak yang tidak baik pasti akan dirangkul oleh setiap orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan seorang anak yang baik. Nah, jadi di sini juga ketika kita menjelaskan kepada anak-anak KKR nantinya, kita juga dapat membuat suatu media agar mereka lebih jelas mengerti tentang tema yang kita bawakan pada kali ini. Contohnya, kita dapat menunjukkan gambar bagaimana kesalehan Ayub. Contohnya kita menunjukkan gambar Ayub yang sedang berdoa kepada Tuhan, Ayub yang sedang memberikan korban bakaran kepada Tuhan, dan juga kita dapat menunjukkan gambar anak-anak yang
patuh kepada perintah Allah. Contohnya kita menunjukkan gambar bagaimana anak-anak yang rajin ke gereja, bagaimana anak-anak yang rajin berdoa, dan bagaimana anak-anak yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjelaskan, mereka juga dapat mencerna apa yang kita katakan. Jadi ketika mereka sudah melihat gambar, pasti mereka akan dapat mengingat sampai mereka dewasa. Nah, jadi inilah yang harus kita tekankan di dalam kehidupan anak-anak KKR. Ketika kita juga menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak KKR, ada baiknya kita menghayati setiap cerita yang kita katakan kepada anak-anak KKR. Ada baiknya kita menghayati setiap cerita. Ada baiknya kita memberikan suatu pandangan-pandangan yang baik bagi anak-anak KKR, sehingga ketika kita bercerita, mereka dapat menangkap, mereka dapat mencerna apa yang kita katakan, sehingga juga mereka dapat mempraktekkan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nah, jadi saudara-saudari guru KKR yang dikasihi Tuhan, kita juga dapat membuat media-media lain yang dapat menarik hati anak KKR agar dapat mendengarkan kita bercerita. Mungkin kita membuat suatu film ataupun kita beri tonton film kepada anak-anak KKR agar di mana mereka juga dapat mencerna, agar mereka juga tetap tenang dan mereka cepat menangkap apa yang kita ceritakan kepada mereka. Nah, jadi di sini kita memiliki tema saleh ataupun kesalehan Ayub. Nah, jadi penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi bahwasannya Ayub adalah seseorang yang benar-benar saleh. Ayub adalah seseorang yang benar-benar baik dan takut akan Tuhan. Nah, jadi kita juga dapat bandingkan ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah yang dapat kami bagikan kepada kita semua guru-guru KKR, agar di mana di dalam kita menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak KKR dapat mereka cerna dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena di mana Bapa sampai saat ini Bapa Engkau masih memberkati kami. Tuhan, kami telah selesai sedikit membahas tentang firman-Mu yang akan kami bawakan pada tanggal 24 Desember ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kepintaran dan kebijaksanaan, agar di mana Bapa setiap apapun yang akan kami lontarkan kepada anak-anak KKR, mereka dapat mencernanya dan mereka dapat mempraktekkannya dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Di atas segala itu Tuhan, Kau hapuskan segala dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.